Rasanya sudah cukup dulu kita bicara masalah yang bengkok-bengkok ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita bicara yang lurus-lurus saja dah dulu. Yang pertama Bapak Ibu, motif yang benar dalam beribadah. Mari kita lihat Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan 5. Ya, boleh Mas Wahyudi? Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 5. Silakan Mas. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 5. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Baik, makasih Mas Wajri. Yang pertama Bapak Ibu, ya, motivasi yang benar, motivasi yang lurus, yang jujur beribadah kepada Tuhan harus didorong oleh kasih kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka untuk itulah dikatakan dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 5. Hai orang Israel, kita juga orang Israel ya, rohani. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan ayat 5 ditegaskan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihi juga Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Dan juga dengan segenap kekuatanmu. Jadi harusnya kita beribadah itu. Harus karena dasar mencintai Tuhan. Mengasihi Tuhan. Bukan mau cari untuk sana sini, kiri kanan, bukan belakang. Tidak dikasih kesempatan jadi WL, jadi singas, jadi pengkhotbah. Atau jadi konstan. Maka kita lakukan itu sebagai wujud bentuk kecintaan kita kepada Tuhan. Supaya cari untung secara finansial. Bukan supaya nama kita terkenal. Bukan. Biar nama Tuhan cukup yang terkenal. Nama kita nggak usah harus terkenal, nggak usah lah. Masih. Nah, kalau seorang Kristen memiliki konsep dan pemahaman yang seperti ini dalam beribadah, aduh, saya yakin 1000% kalau bisa saya katakan istilah itu ya. Akan terjadi pertobatan, akan terjadi perubahan, akan terjadi pembaharuan. Setelah dia pulang dari ibadah itu, setiap minggu. Hal yang sama juga Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena ibadah itu juga tadi menyangkut masalah aktivitas pekerjaan kita, usaha dan bisnis kita. Mari kita memproklamirkan motivasi kita yang benar dalam beribadah, di dalam mengembangkan usaha pekerjaan dan bisnis kita karena mengasihi Tuhan. Maka kita menjalankan prinsip-prinsip dalam bisnis kita, dalam usaha kita itu dengan takut akan Tuhan Bapak Ibu. Dan demikian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sini tidak ada lagi keterpaksaan. Enggak ada lagi. Bahkan kita akan mengalami dan merasakan sukacita dan kepuasan rohani. Karena kenapa? Kita bisa menyenangkan hati Tuhan kita dari waktu ke waktu. Di samping hari Minggu, tapi juga hari Senin, Selasa, Minggu, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan kembali hari Minggu. Waktu di rumah, waktu di kantor, waktu di jalan, ataupun waktu dimanapun juga. Maka kalau di sini motif kita dalam beribadah, ya, kita akan menikmati betul hadirat Tuhan di dalam beribadah itu sendiri. Dan demikian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, nggak usah marah, nggak usah tersinggung. Kalau misalkan kita tidak dikasih menjadi WL sepanjang masa di gereja itu nggak usah lah. Karena kenapa? Dengan kita tidak jadi WL, dengan kita tidak jadi singas, atau hanya sekedar menjadi jemaat biasa, dengan motivasi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, itu juga berharga di mata Tuhan. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya kira ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita Bapak Ibu ya. Jangan lagi karena ancaman tadi. Kalau kamu tidak ibadah, Papa tidak mau kasih uang pegangan. Kalau kamu tidak ibadah, masuk neraka kau. Janganlah. Karena itu nanti akan menyesatkan pemahaman mereka. Tapi kita dorong mereka. Iya, kita kasih pengertian kepada mereka.
Kalau kamu rajin berdoa, kalau kamu rajin baca Alkitab, kalau kamu rajin ibadah, wah, kamu sedang menunjukkan kasihmu kepada Tuhan. Seperti misalkan, waktu kamu rajin belajar, kamu juga sedang menunjukkan kasihmu kepada Tuhan, juga kepada papa mama yang membiayai uang sekolah, uang kuliahmu. Keren banget. Harus ke situ orientasinya. Sehingga Bapak Ibu dengan motif ini, orang saya katakan tadi tidak lagi merasa tertekan, terpaksa, dipaksa, dan pasti. Tidak mungkin dia ya, bengkok di tengah jalan, tidak sampai ke gereja. Karena kan kasih dasarnya. Oke. Sama lagi, cara beribadah yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita lihat Yakobus pasal 2 ayat 14. Yakobus pasal 2 ayat 14. Boleh Pak Surbakti, Pak? Yakobus pasal 2 ayat 14. Yakobus pasal 2 ayat 14. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Terima kasih, Pak. Baik, makasih Pak Sur. Yang kedua, motivasi yang lurus dalam beribadah. Harus menjaga sikap dan perilaku serta kesaksian hidup Bapak Ibu. Karena dikatakan di sini, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Saya artikan dalam konteks ibadah. Apa gunanya? Kita tidak pernah tidak pernah absen di gereja dalam beribadah. Tetapi tindak tanda dan perbuatan kita tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai Tuhan Yesus datang. Itu dikatakan. Itu masih katakan tadi Bapak Ibu, ya, ini kita menemukan pertobatan, perubahan di dalam diri sebagian orang-orang Kristen yang katanya tidak pernah alpa dalam beribadah. Tetapi dalam praktek hidup banyak kealpaan. Dalam kesaksian hidup banyak kealpaan. Artinya apa? Tidak melakukan firman Tuhan. Maka muncullah pengkritik seperti yang saya katakan tadi. Itu tetangga saya ibadah tiap hari tuh. Kita berubah-berubah juga, nah tobat-tobat juga. Ya, kritik dia itu memang ada sisi positifnya. Tetapi kesalahannya, dia itu hanya bisa mengkritik orang, tapi dia sendiri tidak lebih baik dari orang itu juga. Karena dia lupa, dia juga harus beribadah dengan orang-orang percaya lain. Ini yang menjadi pergumulan kekristenan kita, saya kira hari-hari ini Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat bahwa ibadah itu harus juga tercermin di dalam perubahan perilaku, sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Itu namanya baru kualitas ibadah kita, bobot ibadah kita, motif kita beribadah. Benar. Ya. Maka dan arti daripada ibadah itu harus tercermin di dalam pola pikir kita. Artinya apa? Orang yang memiliki konsep dan pemahaman beribadah itu benar, maka pola pikirnya juga harus makin benar. Jangan sudah banyak dengar firman Tuhan, tapi yang disimpan, yang dipelihara, dikembangkan di hati dan pikirannya adalah hal-hal yang negatif. Berarti makna dan arti dampak daripada ibadah tidak sampai ke pikiran. Demikian juga halnya. Karena ibadah itu juga menyangkut pekerjaan, usaha dan bisnis kita Bapak Ibu. Mesti kita menyepadankan, menyamakan perilaku kita dalam berbisnis. Cara kita dalam berbisnis harus sesuai dengan firman Tuhan.
Itu artinya kita memaknai arti dan makna daripada ibadah itu. Harus ada perubahan. Harus ada pembaharuan. Itu semakin banyaknya waktu yang kita gunakan mengikuti acara-acara seremonial ibadah. Entah di gereja hari Minggu, entah di kantor hari Jumat, entah di kampus hari Jumat juga kan begitu ya. Malam hari di lingkungan. Harus terlihat Bapak Ibu. Buah-buah daripada dampak dari ibadah itu. Harus kelihatan dong. Dan memang buah-buah perubahan, pertobatan, karakter itu saya katakan tadi tidak terlalu signifikan kita lihat di dalam motif dan pola dan cara beribadah orang Kristen sebagian hari-hari ini. Tidak terlihat Bapak Ibu. Ya. Jadi misalkan kalau kita jadi majelis gitu ya Pak Wi ya, atau WL singers bahkan menjadi pengkhotbah tiap minggu gitu ya. Tapi dalam kesehari-harian kita tidak terlihat kehidupan yang semakin bertambah rohani. Wah, berarti disayangkan. Keaktifan kita di dalam beribadah setiap minggu, keaktifan kita di dalam melayani setiap minggu. Sangat disayangkan. Artinya apa? Semua itu sia-sia, tidak ada gunanya. Jadi ciri orang rohani, ciri orang yang setia beribadah sebenarnya tidak bisa diukur hanya sekedar karena dia rajin datang ibadah tiap minggu, nggak bisa. Tapi harus juga bisa dia menunjukkan buah bukti konkretnya di dalam perubahan sikap tingkah laku dan praktek hidupnya dalam pekerjaan dan bisnisnya. Itu harus terlihat di sana. Yakobus pasal 1 ayat 26. Karena dekat dengan tetangga yang dibaca oleh Pak Surbakti tadi, kelihatannya langsung aja Pak Surbakti ya Pak ya. Yakobus pasal 1 lagi ke depan kita Pak. Yakobus pasal 1 ayat 26. Yakobus pasal 1 ayat 26. Ya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Menarik nih. Motivasi pada dalam ibadah itu harus menjaga keserasian, keseimbangan. Ya. Di dalam seluruh kesaksian hidupnya. Termasuk juga di dalam penggunaan lidahnya. Bayangin Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu kita ibadah, kan kayaknya kita begitu kusuk, begitu Bapak Ibu ya. Apalagi pada waktu dua pujian dan penyembahan tuh. Rasanya kita seperti sudah di surga itu. Ya. Terjadi. Baru selesai memuja-muji nama Tuhan, langsung kita memuja-muji nama iblis. Ironis kan Bapak Ibu? Mengapa? Karena itu. Selesai ibadah, saya katakan, wah, kita hebat, luar biasa, kita menyampaikan penyembahan kita, pujian kita, keren banget rasanya itu. Ya. Selesai ibadah. Lidah ini, mulut ini kita pakai untuk apa? Menjelek-jelekan orang kah? Memaki-maki orang? Oh, iya. Itu pendetanya nggak benar tuh. Nggak perlu tuh khotbahnya. Wah, itu WL-nya nggak jelas tuh. Kayaknya belum pada bertobat tuh. Padahal mungkin hanya masalah pakaian saja. Kan sebagian orang Kristen kadang-kadang lebih sibuk ngurusin yang kayak gitu-gitu tuh. Padahal dia baru selesai memuji Tuhan. Tapi masih di gereja ini. Masih dalam konteks ibadah. Tapi karena mungkin WL-nya ada yang keselip omongannya gitu ya. Jelas. Itu harusnya WL-nya harus dipecing itu. Tuh. Kan itu fakta. Sering terjadi di dalam kehidupan sebagian besar orang Kristen. Tidak bisa menjaga lidah. Sia-sia. Ibadah
kita itu. Di sini sebenarnya Yakobus mengingatkan, hei orang Kristen, jangan terjebak melakukan ibadah itu hanya sekedar legalisme, tapi harus sampai kepada perubahan hidup. Tapi harus sampai pada cara berbicara juga harus makin lebih baik. Jadi Bapak Ibu, kalau orang Kristen sudah di sini motifnya dalam beribadah, waduh, enak banget ya. Rasanya bukan hanya di gereja saja kelihatannya rohani, tapi waktu di rumah, waktu di jalan, waktu di kantor, suasana rohani itu terasa banget. Karena pujian penyembahan kita bukan hanya di gereja, bukan hanya saat ibadah, tapi juga waktu di luarnya. Karena tetap kita menjaga etika komunikasi kita kepada siapapun, dimanapun, dalam keadaan apapun juga. Sayangnya Bapak Ibu ya, kita kan hanya cuma dikasih Tuhan satu lidah loh. Tapi lidah yang satu, kita pakai hari Minggu memuji nama Tuhan dengan begitu keren. Tapi lidah yang sama juga, seringkali juga dipakai untuk menghujat nama Tuhan. Karena kenapa? Memfitnah, memaki, dan menjelek-jelekan orang lain. Sayang itu lidah. Karena kita tidak bisa pergunakan dengan maksimal. Maka cara beribadah yang benar di hadapan Tuhan, harus kita juga bisa mengontrol, mempergunakan lidah kita dengan benar. Bukan hanya pada saat waktu hari Minggu, Bapak Ibu, tapi juga setiap waktu dan setiap saat. Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Boleh, kawan Andi, Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Amin. Baik, makasih kok. Kenapa dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Ya, mengapa itu dikatakan di sini? Bahwa orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi yang sama tapi di kota yang berbeda, di Tesalonika. Ya, dikatakan orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya. Alasannya, karena orang-orang Yahudi di kota itu dibanding dengan orang-orang Yahudi di Tesalonika, Bapak Ibu, menerima firman itu dan dengan segala kerendahan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki, membaca, merenungkan. Tapi tidak hanya berhenti mendalami, membaca, merenungkan, tapi juga mereka melakukan. Kita ambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 11 dalam konteks cara beribadah yang benar di hadapan Tuhan. Artinya, waktu kita semakin sering mendengarkan firman Tuhan, waktu kita makin sering beribadah kepada Tuhan, apakah itu dalam konteks ibadah hari Minggu di gereja, ibadah di dalam lingkungan kita masing-masing, atau juga di kantor atau di kampus atau dan lain sebagainya, harusnya semua itu harus membawa perubahan, pembaharuan di dalam totalitas kehidupan orang-orang Kristen itu sendiri. Yang artinya apa? Firman Tuhan itu tidak hanya sekedar masuk kuping kiri, bebas kuping kanan. No. Tapi firman Tuhan itu masuk lewat kuping kanan, tetap ada di hati dan pikiran kita. Kita renungkan, kita lakukan dari waktu ke waktu. Kalau ini dialami, kalau ini dimaknai dengan benar oleh semua kita orang Kristen, maka berkali-kali saya katakan tadi Bapak-Bapak, aduh Tuhan Yesus begitu tersenyum manis melihat kita semuanya. Karena kenapa? Setiap kita mendengarkan firman Tuhan, mengikuti ibadah itu sendiri, selalu ada yang menyukakan hati Tuhan.
Maka di sini tidak bisa lagi orang mengatakan, wah, aku tidak bisa bertobat, aku tidak bisa berubah. Memang ya karena aku dari dulu begini, nggak bisa. Karena kenapa? Karena firman Tuhan sudah digelar. Kebenaran firman Tuhan sudah dikutbahkan dan disampaikan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Alangkah indahnya kalau ada, tolong Tuhan katakan begini kepada kita. Orang-orang Indonesia, orang-orang Kristen di Indonesia, gitu kira-kira ya. Lebih baik hatinya, kira-kira begitu ya, apa ya, dari orang-orang Kristen di negara lain. Karena orang-orang Kristen di Indonesia khususnya, mereka menerima firman, tapi juga mereka mempraktekannya dalam hidupnya sehari-hari. Aduh, ini luar biasa. Hal ini bisa juga terlihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak-Bapak Ibu. Maka orang-orang lain bisa mengambil satu kesimpulan kepada kita. Dengan melihat perilaku perubahan kita. Mereka hanya katakan begini, hei, rumah yang di pojok sana, ya, yang rumahnya Pak Tony itu loh, saya lihat lebih baik hidupnya daripada hidup saya. Padahal dia orang Kristen. Saya yakin karena dia beribadahnya dengan benar. Saya kira karena dia melakukan firman Tuhan yang disampaikan oleh Alkitabnya. Itu harus terlihat di dalam kehidupan kita. Bukan karena kita mencari-cari pujian dari orang itu, bukan Bapak Ibu, bukan. Saya jadi ingat kesaksian mertua saya. Sebelum dia, salah satu yang membuat mertua saya itu tertarik untuk percaya kepada Tuhan Yesus, kebetulan beliau latar belakangnya kan dari seberang. Dia pernah katakan begini, Bang Tony tahu nggak? Sebelum saya menikah dengan Papa, berarti Papa mertua saya kan gitu. Saya dulu selalu melihat kehidupan keluarga orang Kristen di kampung saya. Mereka sebenarnya secara ekonomi kekurangan bahkan miskin. Tetapi saya lihat mereka rumah tangganya rukun. Saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Maka waktu itu mulai terbayang dalam pikiran saya. Saya rindu sekali menjadi orang Kristen. Itu kata mertua saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang beribadahnya benar, motif beribadahnya benar dan tidak lurus, mudah orang lain melihat bahwa memang ada sebuah pola hidup yang berbeda, pola pikir yang berbeda, pola berbisnis dan berusaha yang berbeda, yang menjadi genam dan terang bagi orang-orang di sekitar kita. Itu sudah pasti. Maka untuk itu Bapak Ibu ini harus kita pahami dan harus kita perhatikan. 1 Timotius 5 ayat 8. Brigles, baca dulu 1 Timotius 5 ayat 8. Satu Timotius 5 ayat 8. 1 Timotius 5 ayat 8. Brigles yang baca ya. 1 Timotius 5 ayat 8 firman Tuhan. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi sisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Motivasi yang benar dalam ibadah yang kelima dari 1 Timotius 5 ayat 8 dapat kita simpulkan bahwa beribadah itu harus juga tetap menjaga kesaksian hidup pribadi kita, juga kesaksian anggota keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita. Jangan sampai di kompleks di mana kita tinggal, Bapak Ibu,
Orang tetangga kita tidak melihat ada sebuah perubahan hidup yang lebih baik daripada kita dibanding mereka. Saya kira itu sudah termasuk pencemaran nama Tuhan itu. Cuman itu tidak bisa dijerat dengan undang-undang ITE. Dengan konteks ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang mau saya katakan, ibadah itu harus terlihat juga dari kehidupan rumah tangga kita loh. Harus terlihat juga dari kerukunan antara suami dan istri dan juga dengan anak-anaknya. Apalagi kita melayani setiap hari Minggu Bapak Ibu. Harus terlihat bagaimana harmonisnya hubungan suami istri dan juga dengan anak-anak. Harus terlihat. Sama juga. Bagaimana kita bisa memperlakukan pembantu rumah tangga yang ada di rumah kita? Bagaimana kita memperlakukan karyawan kita? Yang notabene mungkin mereka tidak satu agama dengan kita. Itu harus terlihat dampak daripada ibadah itu. Firman yang kita dengar itu. Di dalam memperlakukan. Dalam menghargai mereka. Saya katakan juga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Seringkali kesaksian masalah keluarga, kesaksian rumah tangga, kesaksian anak, istri, suami. Ini seringkali tidak terlihat di dalam diri sebagian orang Kristen yang notabene mereka rajin beribadah. Sehingga apa? Hidup kita tidak menjadi garam dan terang. Hidup kita tidak menjadi kesaksian. Tapi hidup kita mencemarkan nama baik Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pernah kami beberapa kali dibantu oleh asisten rumah tangga. Dan mereka rata-rata semuanya background dari latar belakang tetangga sebelah. Dan awalnya waktu mereka hidup bersama dengan kami untuk bantu kami. Itu orang yang merasa berada di tempat yang salah. Karena kenapa? Karena rupanya dia penganut pola pikir, keyakinan yang berpikir sempit tentang kekristenan. Jadi konsep berpikirnya orang Kristen itu pokoknya kafir lah, kira-kira begitu. Maka waktu dia menjadi ART di rumah kami, konsep itu betul-betul tertancap dalam hati dan pikiran. Sehingga dia selalu menganggap dan melihat kami itu tidak lain daripada setan. Karena itu disaksikan sendiri ke kami. Ya, disaksikan sendiri. Betapa awalnya dia begitu marah dan kesal. Kenapa harus bekerja di rumah orang kafir? Kira-kira begitu. Dan juga yang kedua. Betapa ketika dia tinggal bersama dengan kami. Karena dia berpikir orang kafir ini pasti akan menganiaya saya. Menghabisi saya. Kira-kira itu konsep berpikir. Karena sudah dicokokin dengan ajaran-ajaran yang gak jelas. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari hari pertama, kedua, ketiga. Bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kami menunjukkan perilaku, cara berpikir, cara berbicara, cara menghargai, cara menghormati, memperlakukan dia. Yang sama seperti memperlakukan anak sendiri. Berubah mindsetnya. Dan dengan anugerah Tuhan Bapak Ibu. Injil Kristus bisa kami saksikan kepada mereka lewat kehidupan rumah tangga kami, tapi juga lewat pemberitaan Injil langsung. Hasil akhirnya, mereka bersaksi. Pak Tony, Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu saya tahu bahwa Bapak itu adalah orang Kristen, yang dalam perspektif saya adalah orang kafir. Saya begitu marah, besar melihat Bapak dan Ibu. Tapi akhirnya saya jadi paham bahwa orang Kristen itu bukan orang kafir. Orang Kristen itu bukan orang jahat. Tapi orang Kristen itu orang yang penuh kasih dan belas kasihan. Terima kasih Pak Tony dan Ibu. Mengubah cara berpikir saya. Mengubah cara pandang saya.
Dan terima kasih, saya dianggap seperti saudara dan anak sendiri. Itu kata-kata terakhir yang keluar dari mulut mereka sendiri. Waktu akhirnya mereka katakan, harus pulang kampung karena mau menikah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah itu tidak hanya sekedar kita kelihatan pakai jubah, pakai dasi di gereja, bukan. Tapi ibadah itu harus terlihat di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga, memperlakukan orang lain, termasuk juga memperlakukan karyawan dan bawahan kita. Ini motif yang benar dalam beribadah. Maka dengan demikian, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau bicara masalah menjadi saksi Kristus, tidak hanya sekedar di ruang-ruang gereja, tapi di luar ruang gereja, yaitu di tempat kita bekerja, di kantor. Dari Senin sampai dengan hari Sabtu, itu harus menjadi ruang bagi kita untuk bersaksi bahwa saya adalah anak Tuhan. Dengan kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita dengan manusiawi, dengan adil. Maka terlihat loh, dalam setiap hari kita sedang beribadah kepada Tuhan.